Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang emisi karbon. Apa sih emisi karbon itu? Kemudian bagaimana hubungannya dengan perubahan iklim? Kita akan pelajari di slide PowerPoint berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah emisi karbon dan perubahan iklim. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang emisi karbon. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang perubahan iklim. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan emisi karbon dengan perubahan iklim. Selanjutnya, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah emisi karbon. Emisi karbon adalah pancaran atau pengeluaran zat atau energi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan yang berlebihan sehingga menimbulkan terganggunya suatu sistem. Lah, asal karbon itu sendiri dari mana? Karbon itu sendiri berasal dari bumi kita sendiri, baik itu di bagian atmosfer, litosfer, hidrosfer maupun biosfer. Jadi di bumi kita itu sudah mengandung karbon dan karbon itu bermanfaat untuk menghangatkan suhu di bumi kita. Yang jadi masalah ketika emisi karbon atau pemancaran karbon itu berlebihan. Nah, itu nanti akan menjadi timbulnya suatu masalah, salah satunya adalah perubahan iklim. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa karbon itu berasal dari bumi kita sendiri, ada istilah siklus karbon. Siklus karbon itu proses perubahan karbon. Pada siklus karbon itu ada siklus cepat dan siklus lambat. Siklus cepat itu misal pada proses respirasi dan proses fotosintesis. Sedangkan yang siklus lambat itu misalnya pada proses pembentukan minyak bumi dari fosil yang mungkin membutuhkan waktu sampai jutaan tahun lamanya. Nah, itu termasuk proses yang lambat. Pada proses respirasi, manusia dan hewan itu menyerap oksigen kemudian merubahnya menjadi karbon dioksida. Sedangkan pada proses fotosintesis itu karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Proses respirasi dan fotosintesis ini juga terjadi di laut, di mana yang melakukan fotosintesis adalah fitoplankton atau tumbuhan laut. Kemudian hasilnya oksigennya selain dilepaskan kembali juga digunakan untuk bernafas oleh makhluk hidup yang ada di laut. Kemudian selain itu siklus karbon yang pendek lagi misalkan pembakaran minyak bumi, pembakaran di pabrik, pembakaran kendaraan bermotor itu termasuk siklus yang cepat. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah. Perubahan iklim menyebabkan perubahan frekuensi, intensitas, luas spasial, durasi dan waktu cuaca dan iklim ekstrim. Beberapa perubahan dalam pola cuaca termasuk peningkatan jumlah hari yang hangat dan malam dan penurunan hari dan malam yang dingin dan peningkatan frekuensi dan intensitas suhu harian yang ekstrim. Lalu apa hubungannya antara perubahan iklim dengan emisi karbon? Kita lihat dulu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan iklim. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya yang pertama aktivitas manusia, misalkan penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, pembakaran di pabrik yang seluruhnya itu meningkatkan emisi karbon dioksida. Akhirnya terjadi peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu di bumi menjadi panas. Lah, pemanasan suhu di permukaan bumi ini yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Bagaimana sih hubungan antara emisi karbon dengan perubahan iklim? Kita lihat, silakan diperhatikan. Karbon dioksida menyumbang 75% emisi gas rumah kaca sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi gas rumah kaca dapat meningkat drastis akibat emisi karbon dioksida. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akan menyebabkan kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi akan mempengaruhi pergerakan angin. Perubahan pergerakan angin akan mempengaruhi perubahan musim sehingga iklim pun akan mengalami perubahan.
Demikian hubungan antara perubahan iklim dengan emisi karbon. Nah, terima kasih. Demikian tentang materi pada pertemuan ini. Oke, jadi kita sudah mempelajari tentang emisi karbon dan perubahan iklim. Hubungan antara emisi karbon dan perubahan iklim adalah bahwa emisi karbon itu menyumbang 75% gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan suhu bumi sehingga mengakibatkan perubahan angin sehingga akhirnya perubahan iklim pun terjadi. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.